Oke, baik. Mungkin langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore calon mahasiswa baru UNS 2022. Selamat datang kembali di episode UNS Bisa Bincang dan Sapa Prodi kali ini. Oke teman-teman semuanya, tentunya kemarin kita sudah banyak nih berbincang mengenai tentang salah satu fakultas yang ada di UNS nih teman-teman, yaitu ada sekolah vokasi. Dan kemarin juga kita sudah kedatangan nih narasumber kita yang sangat keren, yaitu dari Dekan Sekolah Vokasi sendiri, yaitu ada Bapak Santoso Trihananto. Dan mungkin teman-teman pada sore hari ini kita akan membahas nih, mengulik sedetail mungkin mengenai tentang beberapa nih program studi yang ada di sekolah vokasi. Nah, buat teman-teman semuanya di sini tentunya pada penasaran semuanya mengenai apa saja nih ataupun apa nih program studi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik, teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita akan membahas atau mengulik nih sedetail mungkin mengenai tentang program studi D3 Farmasi dan D3 Bahasa Mandarin. Baik teman-teman semuanya, tentunya kita pada sore hari ini akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat keren. Tentunya kita kedatangan dari narasumber ahlinya langsung nih yaitu ada Ibu Solihah, yaitu perwakilan dari D3 Farmasi, dan juga ada Ibu Huinta dari D3 Bahasa Mandarin. Dan sebelum itu teman-teman, kita masuk ke acara inti. Mungkin teman-teman semuanya di sini pada bertanya-tanya nih mungkin siapa nih masnya ini yang tadinya ngomong nih akan memandu acara pada hari ini. Baik, mungkin langsung saja saya perkenalan diri teman-teman Perkenalkan, saya Fahra Karunia Permana. Saya biasa dipanggil Fahra. Saya merupakan Duta Kampus UNS 2021 yang pada sore hari ini saya akan memandu teman-teman semuanya untuk kita berbincang-bincang dalam sesi talk show dengan program studi D3 Farmasi dan D3 Bahasa Mandarin Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Baik, mungkin teman-teman kita langsung saja tidak usah menunggu lama-lama. Kita langsung saja mengundang narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Solihah dan Ibu Huinta dari program studi D3 Farmasi dan D3 Bahasa Mandarin. Baik, sebentar teman-teman, ini saya invite dulu ibunya. Selanjutnya ada Ibu Huinta. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman. Baik, Waalaikumsalam Ibu. Ini teman-teman kita telah bergabung Ibu Solihah, perwakilan dari D3 Farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, ini juga nanti teman-teman kita sambil menunggu dari narasumber kita satunya, yaitu ada Ibu Huinta dari D3 Bahasa Mandarin Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Baik teman-teman, sambil kita menunggu narasumber kita yang kedua, ini saya ingatkan buat teman-teman semuanya tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya, karena kita sadari teman-teman, kita belum berinjak dari pandemi COVID-19 apalagi ini Omicron teman-teman ini sangat mudah menyebar. Jadi saya minta teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya, terutama untuk kelas 12 nih yang sebentar lagi mungkin yang mengikuti UTBK atau SBMPTN teman-teman dan juga nanti teman yang mau masuk di sekolah vokasi, teman-teman yang ingin mengikuti jalur SUMD, itu persiapkan diri teman-teman semuanya, karena nanti teman-teman semuanya nggak hanya online teman-teman akan hadir secara offline untuk mengikuti tes tersebut. Baik, ini mungkin saya join kembali saya invite kembali untuk Ibu Huinta. Baik, sambil menunggu Ibu kita, mungkin Ibu Solihah bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mas tetap alhamdulillah tetap bisa berkegiatan bersilaturahmi walaupun
secara online gitu ya, secara jarak jauh. Tapi yang penting nomor satu tetap jaga kesehatan itu tadi. Halo, selamat sore. Oke, baik. Baik, sudah Sore Ibu. terhubung teman-teman semuanya. Ini narasumber kita yang Selamat kedua, sore, yaitu Bu ada Solika. Ibu Quinta dari perwakilan dari D3 Bahasa Mandarin. Halo, selamat sore Ibu Quinta. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Sehat, Mas? Oke, Bu baik. Solika, sehat, Bu? Sehat Bu, gimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Sehat ya Bu Luar ya. biasa. Oke. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik. Oke, baik Bu. Mungkin kita langsung mulai saja ya mengenai tentang talkshow pada hari ini ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman ya, ini ada Ibu Solika dan Ibu Quinta, ini merupakan perwakilan dari program studi D3 Farmasi dan D3 Bahasa Mandarin ya. Yang mungkin kali ini kita akan berbincang-bincang lebih spesifik ya. Jadi buat teman-teman semuanya di sini yang memiliki impian atau ingin masuk dalam program studi D3 Farmasi maupun D3 dari Bahasa Mandarin nih, teman-teman dipersilahkan nanti untuk bertanya sebanyak-banyaknya di question box ya teman-teman ya. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya Bu ya mengenai tentang bincang-bincang kita pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan D3 Farmasi dan D3 Bahasa Mandarin. Nah, mungkin teman-teman semuanya di sini pada belum tahu nih Bu ya mengenai tentang apa sih program studi D3 Farmasi itu dan apa sih program studi D3 Bahasa Mandarin. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu ya, perwakilan dari setiap program studi ini menjelaskan lebih spesifik nih apa sih program studi D3 Farmasi dan Bahasa Mandarin itu. Baik, mungkin saya persilakan mungkin dari Ibu Solikah dulu ya, perwakilan dari D3 Farmasi untuk menyampaikan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di sini tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Solika dari Prodi D3 Farmasi. Jadi di sini saya mewakili Buka Prodi gitu ya, yang sebenarnya hari ini mengisi adalah Buka Prodi karena kebetulan beliau pada sore hari ini berhalangan untuk mengisi sehingga beliau meminta saya untuk mewakili mengisi acara ini begitu nggih. Jadi sedikit pengenalan nggih untuk Prodi D3 Farmasi sendiri. Jadi D3 Farmasi itu sudah cukup lama berdiri ya. Jadi D3 Farmasi itu didirikan pada tanggal 7 Juli tahun 2008. Jadi sudah cukup lama kita melakukan kegiatan belajar mengajar begitu. Nah, untuk D3 Farmasi sendiri itu ketika nanti mahasiswa lulus begitu ya, itu menjadi tenaga teknis kefarmasian ya ketika begitu. Jadi terlibat langsung dalam nanti kegiatan kefarmasian begitu. Jadi untuk visi misi dari Prodi D3 Farmasi sendiri secara singkat ya, untuk visinya memang kita ingin mencetak kualitas sumber daya manusia yang berkinerja tinggi gitu ya di bidang pelayanan kefarmasian yang berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional yang berdasarkan pada nilai luhur budaya nasional. Jadi tetap mengedepankan kearifan lokal begitu. Nah, ini untuk visi dari D3 Farmasi sendiri. Nah, kemudian dalam mewujudkan visi tersebut begitu ya. Jadi kita ada beberapa roadmap gitu. Tentunya yang antara lain seperti rekognisi kurikulum yang berbasis studi gitu. Jadi kita itu dalam menyusun kurikulum di bidang farmasi begitu ya, karena farmasi sendiri kan ada beberapa kompetensi ya secara umum. Jadi ada di bidang farmasi teknologi farmasi itu yang terkait dengan nanti membuat obat gitu ya. Jadi kita nanti bisa membuat tablet yang diminum gitu ya, diminum bukan tablet HP ya, bukan tablet tapi tablet obat begitu. Kemudian sirup, kemudian salep, krim dan bentuk sediaan obat lainnya. Nah, itu kompetensi di bidang teknologi farmasi. Kemudian ada juga di bidang farmakologi. Kemudian ada di bidang bahan alam, jadi nanti membuat sediaan yang berbasis bahan alam. Kemudian diuji farmakologinya, apakah nanti menimbulkan toksis atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada di analisis farmasi di bidang kimia. Jadi menguji terkait dengan kadar obat,
kemudian senyawa-senyawa kimia. Nah, itu adalah kompetensi di bidang farmasi. Jadi memang kita adalah ilmu terapan ya. Jadi mengadopsi ilmu kimia, mengadopsi ilmu fisika dan biologi, kemudian ilmu kesehatan. Nah, itu kompetensi di bidang farmasi. Jadi itu ya. Jadi ketika nanti menyusun kurikulum itu kita berbasis pada DUDI. Jadi dunia usaha, dunia industri. Jadi ketika nanti prodi itu kita akan melakukan review ya kurikulum itu secara berkala, pasti kita akan menggandeng stakeholder atau DUDI. Jadi harapannya nanti memang kurikulum dari D3 Farmasi sendiri itu memang mencetak tenaga teknis kefarmasian yang sudah siap kerja sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau dunia usaha seperti itu. Nah, itu sekilas terkait dengan D3 Farmasi begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Solika. Tadi teman-teman ya bisa saya ulangi kembali ya mengenai beberapa hal nih ya yang ditekankan oleh Bu Solika sendiri mengenai tentang terkaitan dengan program studi D3 Farmasi ya. Jadi memang D3 Farmasi ini memang bertujuan untuk mencetak ya teknisi ke teknis atau ke kefarmasian Ibu ya, kefarmasian ya. Tadi jadi juga tadi mendalami berbagai bidang juga, ada teknologi farmasi dan bahan alam, dan juga mendalami berbagai ilmu juga, kimia, fisika, maupun biologi. Baik, wow, sangat keren sekali ya teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita beralih ke program studi D3 Bahasa Mandarin. Nah, ini ada Ibu Quinta nih. Bisa dijelaskan nih Ibu ya kepada teman-teman semuanya nih, Sobat Semar ataupun calon mahasiswa baru UNS 2022 yang ingin mengambil program studi D3 Bahasa Mandarin. Nah, itu bagaimana sih Bu D3 Bahasa Mandarin itu? Baik, terima kasih untuk Mas, siapa Mas? Namanya? Mas Fahra. Oh, Fahra. Mas Fahra, ya. Salam kenal semuanya untuk Sobat Semar dan juga para adik-adik calon mahasiswa. Sama seperti Ibu Solika, saya pun juga di sini ditugasi untuk mewakili Kaprodi D3 Bahasa Mandarin yang hari ini kebetulan berhalangan untuk live Instagram bersama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Quinta Venida. Saya juga merupakan dosen Universitas 11 Maret di program studi D3 Bahasa Mandarin. Nah, tidak jauh beda dengan program studi D3 Farmasi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Solihah, bahwa kurikulum kami pun juga menyesuaikan dengan kebutuhan industri sekarang. Atau tadi sudah disampaikan adalah DUDI, dunia usaha, dunia industri, sehingga profil lulusan kami atau mahasiswa kami dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa yang nantinya dapat bekerja dan dapat bersaing di masa saat ini ya. Dan secara singkat saya juga ingin memperkenalkan, menyampaikan mengenai visi dari program studi D3 Bahasa Mandarin, bahwa D3 Bahasa Mandarin ini kan sudah berdiri sejak tahun 2004, jadi sudah kurang lebih hampir 18 tahun, dan diharapkan kami dapat menjadi sebuah program studi yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang penerjemahan bahasa Mandarin, yang tentunya unggul dan dapat bersaing di tingkat internasional, serta mampu bertumpu pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Nah, teman-teman, mungkin banyak yang di sini asing dengan bahasa Mandarin, karena tidak seperti bahasa Inggris mungkin ya Mas ya, dan Bu Solihah juga Sobat-Sobat Semar, bahasa Inggris sudah diperkenalkan mungkin sejak kita masih di taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP dan SMA, pasti sudah banyak sekali mendengar lagu-lagu, film berbahasa Inggris. Namun untuk bahasa Mandarin mungkin masih sangat jarang. Dan banyak yang beranggapan bahwa bahasa Mandarin ini sangat sulit dipelajari. Jadi ketika saya ditanya sulit atau tidak, sebetulnya saya pun juga bingung mau jawab. Kalau pada awal belajar tentu saja pasti sulit untuk dipelajari. Tetapi ketika kita tekun dan seiring berjalannya waktu, sering kita pelajari, kita praktekkan, tentu pasti ada perkembangan, dan setelah ada perkembangan itu tentu tidak merasa sulit lagi ya. Dan profil lulusan dari program studi kami itu ada, setidaknya ada 4, Sobat Semar semuanya dan adik-adik calon mahasiswa, bahwa mahasiswa akan diarahkan untuk dapat menjadi juru bahasa, di mana mahasiswa mampu menerjemahkan lisan atau menjadi komunikator yang kompeten berbahasa Mandarin. Kemudian menjadi penerjemah, di mana mahasiswa diharapkan dapat menjadi mediator antara penulis dan pembaca, yaitu menerjemahkan teks ya.
Dan kemudian profil lulusan kami berikutnya adalah seorang administrator, yaitu seseorang yang memiliki kinerja profesional sesuai dengan bidang korespondensi bisnis bahasa Mandarin sehingga mampu bekerja sebagai sekretaris, admin, bendahara di divisi ekspor impor dan lain sebagainya. Kemudian profil lulusan kami yang keempat adalah sebagai entrepreneur, sehingga diharapkan mahasiswa mampu memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, sehingga memiliki jiwa wirausaha yang tinggi serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dan tentu saja dengan modal dapat berbahasa Mandarin ini bisa memperlengkapi mahasiswa untuk lebih percaya diri bersaing di dunia internasional. Kira-kira seperti itu Mas Farhan kondisi program studi kami. Baik, oh sangat keren banget ya teman-teman ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Vinta ya selaku perwakilan dari D3 Bahasa Mandarin ya. Baik, untuk selanjutnya nih Ibu mengenai program studi dari D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin. Tentunya setiap program studi yang ada di UNS ini memiliki keunggulan masing-masing nih ya Ibu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih mengenai tentang keunggulan dari program studi D3 Farmasi dan D3 Bahasa Mandarin. Nah, mungkin tadi diawali dengan Ibu Solikah ya dari D3 Farmasi. Mungkin sekarang nih Ibu Quinta bisa untuk mengawali, untuk menyampaikan nih kepada teman-teman semuanya mengenai tentang keunggulan dari D3 Bahasa Mandarin. Baik, terima kasih Mas Fahran. Seperti yang kita ketahui bahwa mempelajari bahasa tentu membutuhkan lingkungan bahasa yang kuat. Tidak mungkin mempelajari bahasa asing tanpa ada lingkungan bahasa, tanpa ada kemauan untuk mempraktekannya atau partner berbicara, kita langsung bisa fasih dalam mempelajari bahasa asing tersebut. Nah, untuk mendukung mahasiswa memiliki lingkungan bahasa yang baik, tentu kami sebagai pengajar, kami mengupayakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa menggunakan bahasa Mandarin. Walaupun itu hanya hal-hal yang sederhana seperti sapaan, panggilan. Jadi untuk mahasiswa Mandarin tentu tidak asing dengan istilah lao shi, karena kami meminta mahasiswa untuk tidak memanggil kami bapak dan ibu, tapi kami meminta mereka untuk memanggil kami dengan sebutan lao shi, di mana lao shi ini adalah artinya bapak atau ibu guru, seperti itu. Jadi sapaan terhadap dosen-dosen di Mandarin adalah dengan menyapa seperti itu. Jadi lingkungan bahasa kami upayakan dengan kami berkomunikasi dan mengajar dengan menggunakan bahasa Mandarin. Khususnya jika mahasiswa sudah sampai di semester yang atas, semester 4, 5, tentu kami akan lebih intens dalam menggunakan bahasa Mandarin. Kemudian informasi kepada seluruh teman-teman yang hadir pada live hari ini bahwa Universitas 11 Maret memiliki sebuah pusat bahasa Mandarin yang bekerja sama dengan salah satu universitas di Tiongkok, yaitu Tsinghua University. Di mana dengan adanya pusat bahasa Mandarin ini juga mendukung adanya prodi D3 Bahasa Mandarin. Nah, pusat bahasa Mandarin ini mereka memiliki dosen-dosen native yang tentunya asli orang Tiongkok, sehingga sesekali mereka menjadi dosen tamu untuk memberikan materi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan orang Tiongkok. Seperti itu, Mas Fahran. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Kinta tadi ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya keunggulan dari D3 Bahasa Mandarin ya. Tadi mungkin dari menerapkan pembelajaran atau sistem perkuliahan sendiri mewajibkan untuk menggunakan bahasa Mandarin ya. Apalagi buat teman-teman semuanya yang sudah masuk semester tua nih ya. Pastinya untuk bahasa Mandarinnya lebih intensif lagi. Dan juga dari UNS sendiri memiliki pusat bahasa Mandarin yang tadinya disampaikan oleh Ibu Vinta tadi sudah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Tiongkok. Jadi memang diharapkan untuk berdirinya bahasa Mandarin ini lebih berkembang lagi seperti itu ya Ibu Vinta ya. Baik, mungkin ya, selanjutnya kita beralih ke Ibu Solikah ya mengenai tentang D3 Farmasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu mengenai tentang keunggulan dari program studi D3 Farmasi itu apa saja seperti itu? Ya, okay, terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa memang D3 Farmasi sendiri itu merupakan program studi yang belajar terkait dengan ilmu terapan, ya. Jadi tidak hanya satu fokus pada satu bidang ilmu, tapi adalah ilmu terapan yang mempelajari beberapa bidang ilmu. Sehingga di sini memang kita mempelajari beberapa kompetensi tadi, hingga
yang kita gunakan untuk mendukung atau mewujudkan, yaitu dilakukan dengan beberapa kegiatan magang begitu ya. Jadi karena tadi ada beberapa kompetensi, jadi ada yang kompetensi di teknologi farmasi. Nah itu nanti kita dorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang di industri, gitu, di industri farmasi, pabrik obat begitu. Nah kemudian untuk kegiatan di bidang klinik farmakologi itu kita dorong kegiatan untuk banyak magang di seperti rumah sakit, apotek, puskesmas begitu. Nah sehingga bisa dari situ bisa kita tarik benang bahwa memang sesuai dengan kurikulum kita itu kita mempunyai keunggulan di bidang pelayanan farmasi dan pemasaran farmasi begitu. Nah itu juga bisa dilihat dari ini ya alumni kita gitu ya, alumni kita itu sebagian besar bekerja di sektor tersebut begitu. Jadi sebagian besar itu bekerja di sektor rumah sakit, apotek, puskesmas begitu. Nah itu membuktikan bahwa memang keunggulan kita itu sejalan dengan alumni yang bekerja di Dudi begitu. Nah kemudian selain itu juga kita ya keunggulan selanjutnya adalah pada produk inovasi. Nah, jadi untuk Bapak Ibu dosen gitu ya, tenaga pendidik bekerja sama dengan mahasiswa untuk melakukan riset. Nah, jadi kita melakukan riset bersama dengan mahasiswa sehingga menghasilkan produk. Jadi kita di D3 Farmasi itu sudah mempunyai beberapa produk yang berizin edar dari hasil riset mahasiswa dan dosen gitu ya. Jadi ada Pico Oil, ada Fish Oil, kemudian ada jamu herbal, ada hand sanitizer. Jadi sudah cukup banyak produk kita yang berizin edar Badan POM yang itu juga sebagai wujud kerjasama gitu ya, wujud kerjasama dengan industri begitu. Nah itu merupakan beberapa keunggulan di D3 Farmasi ya, sehingga memang harapannya mahasiswa itu memang ketika lulus itu memang sudah siap, benar-benar siap kerja begitu. Itu salah satunya seperti itu begitu. Baik, terima kasih Bu Solika ya tadi teman-teman ya, keren banget nih ya dari D3 Farmasi sendiri. Tadi juga Bu Solika menekankan bahwasanya D3 Farmasi itu mempelajari ilmu terapannya, jadi tidak hanya mempelajari satu kompetensi saja, tapi mempelajari berbagai kompetensi. Dan juga tadi juga ada pelayanan farmasi dan pemasaran farmasi juga, dan juga memiliki produk inovasi juga yang dijalankan oleh dosen dan mahasiswanya. Baik, selanjutnya Ibu, mengenai hal tersebut nih ya, mengenai tentang jalur masuk nih. Nah, mungkin teman-teman di sini pada bertanya-tanya nih Bu ya, mengenai tentang jalur masuk, dan mungkin bisa dijelaskan juga nih Bu mengenai tentang ketetatan ya, ataupun catatan dari masuk di program studi D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin itu sebagaimana seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan nih untuk Ibu Solika sendiri mengenai tentang jalur masuk di D3 Farmasi itu seperti apa atau bagaimana seperti itu. Ya, baik untuk jalur masuknya sesuai dengan ini ya Mas ya, peraturan di UNS memang melalui jalur SPMB begitu ya. Nah untuk angka keketatannya sendiri begitu memang ini di D3 Farmasi itu cukup membanggakan gitu ya, karena memang kita mempunyai angka keketatan yang tinggi. Jadi dari kalau dilihat dari tracknya gitu ya, dari tahun ke tahun itu untuk pendaftarnya itu di atas 1000-an gitu ya, di atas 1000-an. Padahal kita untuk satu kali angkatan itu hanya menerima 60 mahasiswa. Nah, jadi kan cukup banyak peminatnya begitu. Nah, itu kalau dilihat dari angka keketatannya itu rata-rata 1:14, 1:12 itu dari tahun ke tahun itu seperti itu. Sehingga memang bisa dikatakan memang angka keketatannya cukup tinggi ya untuk D3 Farmasi itu begitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Solika. Jadi mungkin ada juga ya Bu yang beberapa hal yang saya tahu juga mengenai tentang jalur masuk di UNS, terutama untuk sekolah vokasi sendiri ya. Baik, yang pertama itu ada PMDK juga ya teman-teman ya, ataupun keterampilan, bahwasanya itu juga menggunakan akumulasi nilai raport nih buat teman-teman semuanya. Kalau istilahnya untuk masuk di sarjana itu menggunakan SNMPTN teman-teman. Dan juga di sekolah vokasi UNS sendiri, kebetulan saya juga anak vokasi Bu ya, kebetulan saya dari program studi D3 Manajemen Pemasaran Ibu. Kemudian untuk di sekolah vokasi sendiri juga ada SUMD teman-teman ya, atau seleksi utama masuk diploma, ini menggunakan jalur tes. Istilahnya kalau di S1 itu SBMPTN, dan juga nanti ada seleksi mandiri seperti itu. Baik, kita beralih. Mandiri ya. Ya.
Baik, kita beralih ke D3 Bahasa Mandarin. Nah, mungkin bagaimana nih Ibu Quinta mengenai tentang ketetatan ya dari teman-teman semuanya ini buat referensi calon mahasiswa baru di UNS ini dalam mengambil program studi D3 Bahasa Mandarin. Baik, terima kasih. Untuk kuota mahasiswa D3 Bahasa Mandarin sama dengan D3 Farmasi, tadi yang disampaikan Ibu Solihah, bahwa kuota mahasiswa kami adalah 60. Dan setiap tahunnya pasti bisa lebih dari 60, Mas. Jadi ternyata peminatnya cukup banyak untuk D3 Bahasa Mandarin. Dan ada beberapa di antara mahasiswa itu yang betul-betul dari nol, sama sekali belum pernah belajar bahasa Mandarin. Ternyata mereka ada yang tertarik untuk masuk di prodi kami, dan juga sebagian ada yang memang mereka dari kecil atau mungkin setidaknya SMA sudah pernah mempelajari bahasa Mandarin dan ingin melanjutkan kembali di D3 Mandarin Sekolah Vokasi ini. Seperti itu. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semuanya nih, mengenai tentang jalur masuk ya teman-teman ya, dan tadi untuk masalah ketetatan ya teman-teman ya. Jadi sama-sama ketat nih ya teman-teman ya, seluruh program studi yang ada di UNS ini tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari setiap program studi nih teman-teman ya, mengenai tentang baik D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin. Untuk kuotanya sendiri hanya 60 mahasiswa ya teman-teman ya setiap tahunnya, dan mendaftar tuh bisa lebih dari 1000 ya Ibu ya, mendaftar sangat minat sangat banyak sekali. Baik, mungkin berkaitan dengan tentang jalur masuk nih Bu ya, mengenai tentang D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin sendiri, apakah memiliki syarat khusus sih Bu ya untuk bisa masuk di program studi D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin? Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu apabila ada syarat khusus nih ya ketika nanti buat calon mahasiswa baru yang ingin masuk di D3 Farmasi maupun Mandarin, bisa disampaikan seperti itu. Baik, mungkin kami silakan mungkin Ibu Solika terlebih dahulu. Ya, jadi memang kalau ingin bergabung dengan kami di Tiga Farmasi, memang yang pertama memang itu ya, harus memang benar-benar berminat gitu ya, berminat di Tiga Farmasi, kemudian memang sudah memang dinyatakan lolos begitu ya, lolos seleksi oleh UNS begitu, sehingga itu yang utama begitu. Nah, kemudian memang kalau dari sisi syarat khusus memang sebaiknya memang ini ya apa bebas buta warna, yang jelas itu, karena memang di D3 Farmasi kan ada menganalisis obat, kemudian melihat perubahan warna obat stabil atau tidak. Nah, itu kan memang butuh kejelian dan kesehatan mata gitu, sehingga memang paling tidak memang syarat khususnya yaitu tadi tidak buta warna. Kalau yang lainnya memang harus serius ya, memang benar-benar berminat di farmasi begitu. Nah, di Baik. farmasi sendiri kan tidak hanya di farmasi ya, di D3 diploma pada umumnya kan memang praktikumnya lebih banyak dibandingkan dengan teorinya. Nah, itu memang butuh kekuatan gitu ya, butuh keseriusan untuk menjalaninya gitu. Jadi memang lebih banyak praktikumnya, jadi membuat praktikum, membuat laporan, nah, seperti itu. Nah, itu memang harus benar-benar serius dari awal begitu. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semuanya di sini ya, tadi yang ingin masuk di program studi D3 Farmasi ya, teman-teman. Yang jelas tadi yang disampaikan oleh Bu Solekah tadi, teman-teman harus bebas buta warna ya, karena nanti juga dalam sistem prakteknya maupun dunia kerja nanti memang itu sangat berkaitan sekali seperti itu mengenai tentang mata ya, Ibu ya. Baik, mungkin selanjutnya untuk Ibu Quinta, mungkin ada syarat khusus nggak sih Bu ini untuk teman-teman semuanya ini yang ingin masuk di program studi D3 Bahasa Mandarin? Iya, baik. Sebetulnya kalau syarat khusus dengan memiliki sertifikat tertentu atau sudah mengikuti ujian bahasa Mandarin tertentu sebetulnya tidak ada. Tadi seperti di awal yang saya sampaikan, memang banyak mahasiswa yang sebelumnya belum pernah mempelajari bahasa Mandarin pun, jika mereka berminat, berniat, juga bergabung pada prodi kami. Dan betul sekali, seperti Bu Solihah tadi sudah menyampaikan, harus kuat, harus semangat, dan konsisten ya, karena memang di satu sisi bahasa Mandarin saat ini sangat diperlukan, dan di sisi lain bahasa yang asing, bahasa yang belum pernah kita pelajari sama sekali tentu pasti sulit dan ada tantangan. Tetapi asalkan mahasiswa mau berusaha, mau konsisten, tentu saja kami sangat welcome dan boleh bergabung menjadi keluarga besar D3 Bahasa Mandarin. Nah, selain itu biasanya mahasiswa itu kan menyerah atau
rasa lelah ketika di tengah-tengah semester, betul nggak Mas Fahran? Sekarang berapa? Sudah tugasnya makin banyak gitu. Tetapi asalkan mereka mau terus berusaha, ya nggak ada syarat khusus kok Mas. Cuman mungkin ini sih, kalau saya boleh sedikit kasih saran sama calon-calon mahasiswa, sama adik-adik yang mungkin sekarang masih SMA gitu ya. Mandarin di Prodi D3 Bahasa Mandarin Sekolah UNS ini, memang kami akan menyediakan layanan belajar bahasa Mandarin dari paling dasar. Tetapi program belajar kami tidak seperti kursus atau les bahasa, bukan pengajaran perkuliahan sesuai kurikulum yang sudah ada, dan tidak mungkin, maksudnya kalau seperti kursus itu bisa fokus ke 1-2 anak begitu ya. Tetapi kalau di sini kan pasti rata seluruh satu kelas. Jadi jalan bareng, lari bareng, maju bareng-bareng. Nah, di posisi seperti itu untuk teman-teman yang mungkin dari nol atau dari basic belum pernah belajar sama sekali, mungkin akan ada kesulitan. Jadi strateginya apa? Harus mau berlatih, harus mau berusaha, latihan, belajar, dan memanfaatkan ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan prodi, misalnya dengan mengundang dosen native, atau mungkin ada summer camp, winter camp secara online, yang tentunya pembicaranya juga dosen-dosen dari Tiongkok, itu bisa teman-teman manfaatkan seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman belajar sebelumnya, pasti di prodi ini hanya menjadi tempat untuk mengasah saja, untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih memperdalam ilmu. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi tadi bisa saya simpulkan Ibu ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih yang sekiranya belum pernah ataupun tidak belum pernah menyentuh nih Bu ya, atau belum pernah belajar sama sekali mengenai tentang bahasa Mandarin, itu boleh banget ya Bu ya, kita belajar bersama di prodi D3 Bahasa Mandarin ini ya Bu ya. Yang penting tadi semangat, jangan pernah menyerah, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya nih Bu bisa dijelaskan juga nih. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, mengenai tentang tadi mungkin sudah dijelaskan ataupun di-spill dikit ya Bu mengenai tentang metode ataupun mata kuliah nih yang ada di D3 Farmasi maupun di D3 Bahasa Mandarin. Nah, mungkin bisa di-spill dikit juga nih Bu ya mengenai tentang apa saja nih ketika nanti teman-teman semuanya nih masuk di D3 Farmasi maupun di D3 Bahasa Mandarin ini nantinya mempelajari hal apa aja nih Bu ya, ataupun mata kuliah yang seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Ibu Vinta terlebih dahulu. Baik, untuk mata kuliah sendiri pada semester pertama mahasiswa akan mempelajari bahasa Mandarin dasar seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis bahasa Mandarin yang dasar, lalu ada pelafalan dasar, tata bahasa dasar, dan juga MKO. Kemudian ketika sudah naik tingkatannya akan diperlengkapi dengan mata kuliah penerjemahan, baik itu penerjemahan lisan, penerjemahan tertulis, kemudian korespondensi, bahasa Mandarin korespondensi, persuratan, mengirim email, bagaimana menggunakan bahasa yang tepat, kemudian kosakata industri. Karena pada semester 5 akan dilaksanakan MBKM, mahasiswa akan terjun langsung di industri yang merupakan industri-industri yang bekerja sama dengan Tiongkok, atau kita mungkin bisa menyebutnya dengan PMA ya. Jadi di mana di sana akan ada banyak teknisi dari Tiongkok atau mungkin klien-klien dari Tiongkok, sehingga membutuhkan skill bahasa Mandarin yang baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Dan tentu saja kosakata yang digunakannya berbeda dengan kosakata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ada istilah-istilah khusus. Nah, pada semester 4, 5, dan seterusnya, mahasiswa akan dibekali dengan materi-materi perkuliahan tersebut. Sehingga nanti saat masuk dunia kerja atau saat setidaknya mengikuti MBKM, magang, mahasiswa lebih siap untuk mempraktekkan bahasa Mandarinnya di industri. Baik, terima kasih Ibu Quinta. Jadi buat teman-teman ya, tadi tenang saja ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Quinta sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum sama sekali paham mengenai tentang bahasa Mandarin, tenang saja. Nanti pastinya teman-teman ketika masuk ya di program studi D3 Bahasa Mandarin akan belajar bersama-sama teman-teman mengenai tentang dasar maupun kosakata yang baik ataupun yang benar dalam berbahasa Mandarin. Jadi tenang saja, intinya teman-teman semuanya tetap semangat saja, jangan pernah ragu, seperti itu. Baik, untuk Ibu Solika sendiri, bagaimana Ibu mengenai tentang mata kuliah nih
yang ada di D3 Farmasi, Bu? Ya, baik. Terkait dengan mata kuliah, sama seperti yang disampaikan Su Quinta tadi, ya. Jadi, di semester awal itu memang kita mempelajari terkait dengan farmasi dasar terlebih dahulu, begitu, ya. Misalkan seperti kita mempelajari terkait dengan bahasa Latin, gitu. Jadi bahasa Latin, misalkan minum obat 3 kali sehari, itu bahasa Latinnya apa? Gitu. Ketika nanti misalkan dokter menuliskan resep itu, nulisnya bagaimana? Itu bacanya apa? Sehingga kita diajari seperti itu. Jadi menghafalkan dulu dasar-dasarnya dulu bahasa Latinnya, misal signa trididae. Nah itu ternyata 3 kali sehari. Jadi memang itu ada bahasa yang khusus, ya. Jadi bahasa khusus sehingga memang tidak orang awam itu tidak bisa membacanya karena memang itu bahasa khusus begitu. Nah itu kita pelajari di semester dasar. Nah, kemudian nanti mulai menganjak pertengahan semester itu kita sudah mulai masuk gitu ya ke mata kuliah inti, baik yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi ada beberapa kompetensi, misalkan tadi di kompetensi teknologi farmasi itu terkait dengan pembuatan sediaan obat, gitu ya, baik obat padat, kemudian obat liquid maupun semi liquid, begitu. Nah, kemudian kalau untuk di kompetensi uh, farmakologi itu kita bisa mempelajari terkait dengan obat itu toksik nggak ketika nanti digunakan gitu. Nah, aman nggak begitu. Nah, kemudian di kompetensi bahan alam kita akan belajar membuat terkait dengan obat-obat yang berbahan dari obat-obat dari tradisional gitu ya. Misalkan dari tanaman atau yang kita ambil daunnya. Oh, bagaimana cara mengekstraknya? Kita ekstrak, kemudian kita ubah menjadi bentuk sediaan, misalkan dibuat tablet, kemudian dibuat dalam bentuk kapsul. Nah, seperti itu. Itu kemudian di kompetensi yang keempat itu di kompetensi kimia analisis. Nah, kita akan menganalisis terkait dengan kandungan obat di dalamnya. Apakah ini kandungannya sesuai atau tidak, benar atau tidak. Nah, itu kita pelajari di kompetensi kimia analisis. Nah, jadi itu terkait dengan mata kuliah yang akan dipelajari di D3 Farmasi. Jadi selain mata kuliah teori ada juga praktikumnya, kemudian selain itu juga kita secara periodik gitu ya, itu akan melakukan kegiatan seperti kuliah tamu gitu. Jadi kita mengundang narasumber baik nasional maupun internasional yang memang itu untuk mengupdate ilmu pengetahuan, mengupdate baik dari sisi dosennya ataupun juga mahasiswanya begitu. Seperti yang kemarin baru berlangsung ya minggu ini, itu hari Kamis kemarin itu kita mengundang narasumber dari University Leiden dari Belanda untuk mengisi acara kuliah tamu begitu. Nah, jadi ada yang kalau dari nasional beberapa waktu yang lalu kita mengundang dari PT Kimia Farma, PT Papros dan masih banyak lagi mitra-mitra Dudi yang memang kita libatkan untuk mengajar di D3 Farmasi begitu. Baik, terima kasih Bu Solika. Jadi buat teman-teman semuanya ya, jadi memang untuk program studi D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin sendiri ini memiliki mata kuliah yang masing-masing ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya intinya tenang saja, karena nanti semuanya teman-teman semuanya pasti akan mempelajari hal yang memang jadi tujuan teman-teman semuanya. Jadi memang dari awal tadi diceritakan, walaupun dijelaskan baik dari Bu Solika maupun Ibu Kunita sendiri, mengenai tentang ketika nanti teman-teman semuanya masuk di D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin, semuanya akan berawal mengenai tentang teman-teman akan belajar mengenai tentang dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti teman-teman semuanya akan tahap demi tahap seperti itu. Baik, Ibu, selanjutnya mungkin sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman semuanya di sini nih yang ingin bertanya, silahkan ya. Teman-teman semuanya silahkan bertanya melalui question box ya. Jadi nanti teman-teman langsung saja bertanya dan nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Mungkin ini kita salah untuk pertanyaan salah satu pertanyaan dari teman-teman ya Ibu ya, mohon maaf. Ini pertanyaan dari Instagram sh30_dw. Ini ada yang bertanya Ibu, mohon izin bertanya Ibu, apakah perbedaan farmasi dengan farmakologi? Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu.
Ya, farmakologi itu ilmunya ya. Oke. Jadi kalau farmakologi itu ilmunya, seperti saya sampaikan tadi, memang kompetensinya kan ada beberapa tadi. Salah satunya adalah di bidang farmakologi tadi, begitu. Jadi itu adalah satu bidang ilmu yang kita pelajari di prodi farmasi, begitu. Jadi mempelajari misalkan tadi bagaimana sih ketika obat itu kita ujikan ke misalkan ke hewan uji, begitu. Apakah itu nanti toksis, overdosis atau tidak, aman atau tidak. Nah, seperti itu nanti kita lihat profilnya. Nah, itu di bidang farmakologi. Kemudian selain itu juga mempelajari terkait dengan interaksi obat. Nah, jadi interaksi obat, apakah ketika nanti pasien itu mendapatkan obat yang lebih dari satu itu boleh diminum bareng atau enggak? Gitu. Nah, itu kita pelajari di ilmu farmakologi. Nah, itu salah satu bidang ilmunya yang kita pelajari, begitu ya. Gitu. Jadi bagian Oke. dari ilmu farmasi, begitu. Baik, tadi buat teman tadi yang bertanya itu ya jawaban yang sangat jelas ya dari Bu Solihah ya mengenai tentang perbedaan tadi ya antara farmasi dengan farmakologi ya. Ini mungkin belum ada pertanyaan lain nih ya buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya ya seputar dari program studi D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin. Silakan teman-teman langsung saja bertanya melalui question box ya. Nanti teman-teman bertanya dan nanti saya akan sampaikan dan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Baik Ibu, kita lanjutkan mengenai tentang progres kerja nih Bu. Nah, ini mungkin teman-teman semuanya di sini pada bertanya-tanya nih Bu ya ketika nanti masuk D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin nanti lebih spesifiknya nanti kita nanti akan bekerja sebagai apa atau nanti kita nanti bisa bekerja di mana saja Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu lebih spesifik lagi kepada teman-teman semuanya mengenai tentang progres kerja ke depannya ketika teman-teman nanti mengambil program studi D3 Bahasa Mandarin maupun D3 Farmasi. Baik, mungkin bisa dimulai dulu untuk Ibu Quinta mengenai tentang progres kerja buat teman-teman dari D3 Bahasa Mandarin. Mohon maaf Ibu Quinta, suaranya kurang terdengar ya. Baik. Baik, mungkin belum terdengar Bu. Mungkin bisa dulu, mungkin nanti saya invite lagi. Baik, teman-teman Mungkin sinyal mungkin ya. Iya, mungkin lagi terkendala. Baik, mungkin Ya. kita beralih nih ke Bu Solikah ya dari D3 Farmasi untuk mengenai tentang progres kerja nih Bu ya. Ya nanti ketika teman-teman mengambil di D3 Farmasi nanti lebih spesifiknya nanti bekerja di mana dan bagaimana Ibu nanti mengenai tentang progres kerjanya. Ya, baik. Jadi untuk lulusan D3 Farmasi sendiri, seperti saya sampaikan di awal, nanti ketika mereka lulus, itu mereka akan menjadi tenaga teknis kefarmasian. Gitu, ya. Jadi menjadi TTK, tenaga teknis kefarmasian yang memang fokusnya memang bekerja di bidang farmasi begitu. Jadi kalau untuk di D3 Farmasi sendiri banyak alumni kita yang sudah bekerja di berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh ada yang bekerja di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit, di instalasi farmasinya. Jadi nanti ketika di rumah sakit itu lulusan D3 Farmasi akan bekerja di instalasi farmasi begitu. Kemudian ada juga yang bekerja di klinik, kemudian di apotek, kemudian di industri farmasi gitu ya. Di industri farmasi itu juga ada beberapa departemen. Ada yang lulusan kita yang berada di bagian R&D. R&D itu terkait dengan mendesain obat, menciptakan obat gitu ya, merancang begitu. Kemudian ada yang di bidang QC,
quality control yang nanti memang tugasnya itu mengontrol obat sebelum obat itu dipasarkan, begitu, dikontrol, diuji-uji, dievaluasi, begitu. Itu di industri farmasi. Kemudian ada juga yang bekerja di Badan POM, gitu ya, terkait dengan regulasi ya, di Badan POM. Kemudian ada juga yang bekerja di apotek, kemudian ada juga yang di instansi swasta-swasta lainnya begitu. Nah, jadi memang sangat luas ya untuk apa namanya lapangan kerja yang nanti ketika mahasiswa itu lulus jangan khawatir nanti bekerja di mana begitu, karena memang sangat luas sekali lapangan pekerjaan yang nanti bisa alumni itu tersebar kemana-mana begitu. Gitu. Jadi yang berhubungan dengan kefarmasian itu ada banyak sekali. Jadi tidak hanya di rumah sakit atau apotek, tapi juga ada industri maupun instansi-instansi yang lainnya yang memang berhubungan dengan farmasi itu bisa bergabung di sana. Begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Solikah. Nah, buat teman-teman semuanya ya, yang tadi mau masuk di D3 Farmasi, yang menanyakan seputar progres kerjanya, tenang saja teman-teman ya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Solikah tadi banyak sekali ya teman-teman ya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya ketika nanti lulus di program studi D3 Farmasi. Tadi sudah sampaikan Ibu Solikah tadi, bisa bekerja di instalasi farmasi, bisa di klinik, apotek, industri farmasi, hingga badan POM. Jadi semuanya, teman-teman semuanya bisa ya ketika nanti teman-teman menjadi ataupun lulus dari D3 Farmasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ibu Quinta nih ya, tadi mengenai tentang progres kerja nih Bu. Mungkin bagaimana nih Bu progres kerja dari teman-teman dari D3 Bahasa Mandarin ke depannya Bu? Baik, untuk program ini sebagai penerjemah atau interpreter ya, jadi cukup luas, tidak hanya penerjemah seperti itu, tetapi bisa stay di perusahaan. Mungkin contoh real adalah melihat dari alumni-alumni D3 Bahasa Mandarin, dan serapan lulusan kami cukup baik untuk Sobat Semar semuanya. Jadi banyak sekali kakak-kakak tingkat atau mahasiswa yang belum lulus, baru magang, mereka minta untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, beberapa di antara manajer, mereka perusahaan yang bekerja sama di bagian ekspor impor, kemudian bagian pembelian barang dan lain sebagainya. Sisi yang baik. Bahkan ada juga yang menjadi head office di perusahaan handphone, smartphone. Ya, mungkin saya tidak menyebutkan satu persatu perusahaannya, tetapi cukup banyak teman-teman. Kemudian beberapa di antaranya juga menjadi entrepreneur. Ada lulusan Mandarin yang mereka bisa membuka tour sendiri, wisata. Jadi mereka punya usaha sendiri seperti itu, sehingga kalau mereka harus membawa tamu ke Tiongkok atau tamu Tiongkok datang ke Indonesia, mereka tidak kesulitan dalam menerjemah aplikasi. Kemudian ada juga lulusan yang entrepreneur yang lainnya memiliki kursus bahasa Mandarin juga cukup banyak begitu. Kemudian ada yang kereta cepat Indonesia langsung Tiongkok. Jadi untuk lulusan Mandarin, teman-teman semua tidak perlu khawatir, serapan kami cukup tinggi, dan khususnya dengan program MBKM ini, program kuliah industri, membuka peluang yang besar sekali untuk mahasiswa yang perlu menunggu sampai lulus, langsung direkrut oleh perusahaan itu. Oke, baik teman-teman ya. Tadi yang mungkin tadi farmasi sudah dijelaskan, sekarang untuk masalah bahasa Mandarin ya teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Quinta tadi, banyak sekali peluang pekerjaan ataupun progres kerja yang bisa diraih oleh teman-teman dari D3 Bahasa Mandarin sendiri. Selain tadi memang kuncinya menjadi penerjemah, tapi juga tadi Ibu Quinta menjelaskan ada yang juga sudah menjadi asisten manajer, bagian ekspor impor, head office, menjadi entrepreneur juga, semuanya bisa teman-teman ya. Jadi tenang saja buat teman-teman semuanya yang ingin masuk di D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin, semuanya memiliki progres kerja ataupun peluang kerja yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya ini Bu, mungkin kita kembali mengenai tentang masalah perkuliahan tadi ya.
mungkin kita beralih ke kegiatan mahasiswa nih. Nah, mungkin ada nggak sih Bu mungkin kegiatan khusus ataupun kegiatan wajib nih? Mungkin selain magang ya Bu ya, mungkin kegiatan mahasiswa yang memang itu sebagai rutinitas ataupun kewajiban yang dilakukan oleh teman-teman dari D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin. Mungkin ada nggak nih Bu? Bisa dijelaskan. Siapa dulu ini? Oh, baik. Mungkin Ibu Solika dulu. Baik, baik. Nggih, terkait dengan kegiatan mahasiswa, selain tadi magang, kalau magang memang kegiatan wajib, yaitu adalah masuk ke dalam kurikulum, sehingga itu memang wajib dilakukan, begitu. Nah, selain itu, untuk kegiatan mahasiswa itu secara rutin, begitu ya, itu mahasiswa itu menggelar kegiatan seminar nasional, gitu. Jadi secara rutin itu mahasiswa menggelar kegiatan seminar nasional. Nah, jadi nanti mengundang narasumber-narasumber dari berbagai industri gitu untuk berdiskusi begitu. Nah, selain itu juga mahasiswa juga kita libatkan dalam kegiatan P2M ya. Selain tadi riset yang sudah kami sampaikan di awal, ada juga kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat yang memang secara periodik itu juga dilakukan, misalkan memberikan penyuluhan gitu ya. Kemarin itu kita pengabdian dengan daerah binaan di Desa Mojosongo gitu ya di Solo, itu terkait dengan pembuatan hand sanitizer, kemudian kita melakukan penyuluhan pembinaan terkait dengan pembuatan jamu gitu ya. Nah, jadi bagaimana membuat jamu yang bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi begitu. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang memang kita lakukan mahasiswa lakukan ya selain tadi gitu. Baik, terima kasih Bu Solika ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ibu Vinta nih, D3 Bahasa Mandarin. Mungkin apa saja nih Bu kegiatan mahasiswa nih yang memang kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman dari D3 Bahasa Mandarin? Baik, untuk D3 Bahasa Mandarin sendiri juga memiliki program MBKM, kuliah industri, dan juga magang yang wajib dilakukan oleh mahasiswa pada semester 5, semester 6. Dan kegiatan yang lainnya tadi mungkin saya sempat menyampaikan ada summer camp yang saat ini dilaksanakan secara daring, kerjasama dengan Pusat Bahasa Mandarin UNS dan juga Shiwa University. Kami mengadakan program summer camp, winter camp secara daring dan diikuti oleh mahasiswa D3 Bahasa Mandarin. Nah, diharapkan nanti kalau sudah kami bisa memberi kesempatan bisa langsung ke Tiongkok mengikuti kegiatan summer camp dan winter camp, di mana mahasiswa difasilitasi untuk belajar bahasa, untuk praktek langsung berbicara bahasa Mandarin, kemudian mempelajari kebudayaan Tiongkok juga di sana. Dan beberapa yang Tiongkok di sana juga akan diajarkan. Tapi selama ini masih hanya daring saja. Tapi sejauh ini cukup baik pelaksanaannya sehingga mahasiswa tetap antusias untuk berpartisipasi. Kemudian untuk kegiatan yang luar perkuliahan, mungkin mahasiswa juga ada kegiatan di himpunan mahasiswa prodi. Mereka di sana bisa mengekspresikan diri, bisa berpartisipasi dalam banyak kegiatan seperti baksos, lomba-lomba, mengadakan seminar, dan lain sebagainya. Kemudian juga melibatkan mahasiswa dalam P2M, beberapa program pengabdian maupun penelitian, kami juga mengajak para mahasiswa untuk dapat berpartisipasi. Yang P2M yang pernah kami lakukan adalah menjadi narasumber di radio di Solo. Beberapa radio di Solo untuk acara bahasa Mandarin. Seperti itu. Baik, banyak sekali ya teman-teman ya. Tadi memang yang dilakukan oleh teman-teman nih dari program studi D3 Farmasi dan D3 Bahasa Mandarin. Baik, untuk Ibu Solika dan Ibu Vinta ya mengenai tentang hal tersebut nih. Mungkin banyak juga nih teman-teman yang bertanya Bu seputar mengenai tentang fasilitas nih ya. Nah, mungkin fasilitas apa saja nih yang sudah dimiliki atau yang akan diberikan kepada mahasiswa baik D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin, Bu. Bisa jelaskan mengenai tentang fasilitas yang sudah dimiliki ataupun fasilitas yang diberikan oleh pihak program studi kepada teman-teman dari mahasiswa. Baik, mungkin Ibu Vinta bisa memulai terlebih dahulu ya mengenai tentang fasilitas dari
D3 Bahasa Mandarin? Oh, saat ini kalau secara khusus itu kami belum ada memang laboratorium bahasa untuk khususnya bahasa Mandarin kasih ini. Tetapi mungkin fasilitas-fasilitas dalam bentuk bentuk ruangan atau barang itu tadi yang sudah saya sampaikan, hanya dosen tamu, dosen native itu kan memperlengkapi mahasiswa juga ya pembelajaran bahasa Mandarinnya, dan memberikan akses kemudahan mengikuti sertifikat kompetensi seperti itu juga merupakan salah satu fasilitas yang kami berikan untuk mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga mereka tidak perlu mencari sendiri, tetapi kami akan persiapkan dan sudah kami atur waktu untuk pelaksanaan sertifikat kompetensi mahasiswa tersebut. Mungkin sementara saat ini itu Mas, dan mungkin dengan adanya kerjasama dengan Pusat Bahasa Mandarin dan Siwa University itu banyak kegiatan itu yang bisa diikuti mahasiswa selain mereka belajar di dalam kelas atau belajar secara daring materi perkuliahan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Quinta tadi atas jawabannya tentang fasilitas yang ada di Bahasa Mandarin. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ibu Solika nih. Mungkin apa saja nih Bu yang fasilitas yang diberikan dari Prodi D3 Farmasi nih kepada teman-teman mahasiswa nih Bu? Bisa Ibu? Yeah. Ya. Oke, jadi terkait dengan sarana prasarana nih untuk D3 Farmasi sendiri memang ini ya untuk sudah dilengkapi dengan ruang kelas, kemudian ruang laboratorium ya, baik laboratorium praktikum maupun riset yang memang kalau untuk saat ini kita sistemnya sharing begitu ya. Jadi kita labnya itu lab sharing. Nah, namun walaupun lab sharing kita sudah mempunyai sarana prasarana yang lengkap tadi dengan beberapa kompetensi tadi, kita sudah mempunyai beberapa lab yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan mahasiswa, terutama kegiatan praktikum ya, karena kembali lagi kegiatan untuk program studi diploma itu kan memang persentase terbesar adalah pada kegiatan praktikumnya. Nah, itu sudah didukung dengan sarana laboratorium yang memadai dengan sistem sharing itu tadi. Jadi memang harapannya nanti bisa ini ya meningkatkan kegiatan belajar mengajar sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten begitu. Nah, selain itu juga memang kita selain sistem sharing dengan dari lab farmasi sendiri tadi juga ada sistem sharing dari lab MIPA terpadu ya yang sudah terbiasa kita kerjasama, sudah biasa kita gunakan. Jadi untuk di lab MIPA terpadu sendiri memang itu untuk peralatannya sudah cukup banyak ya. Jadi sudah sangat peralatannya sudah cukup banyak dan itu sudah sangat membantu sekali bisa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di D3 Farmasi begitu. Baik, terima kasih Bu Solika atas jawabannya ya. Jadi mungkin sedikit informasi ya buat teman-teman semuanya bahwa memang teman-teman ya rata-rata di sekolah vokasi sendiri teman-teman ya itu menerapkan sistemnya lebih banyak ke praktek ya Ibu ya. Jadi kemarin Betul. mungkin pada bincang bisnis atau mohon maaf Bu, bincang kemarin ya, bincang sapa kemarin bahwasanya kita sebagai mahasiswa vokasi sendiri seperti yang dikatakan oleh Bapak Dekan sendiri bahwasanya kita sekolah vokasi kita lebih 60% itu lebih ke praktek, dan ini memang sekolah vokasi UNS sendiri mengusahakan kita 70% ya teman-teman lebih ke praktek. Jadi buat teman-teman nih terutama yang ingin lebih nanti latih skillnya ya ataupun kompetensinya yang nanti ketika kuliah bisa banget teman-teman nanti masuk di program studi yang ada di sekolah vokasi. Baik, mungkin Ibu mungkin yang paling akhir nih mungkin bisa baik dari Ibu Quinta maupun Ibu Solika bisa menyampaikan mungkin closing nih ya, closing statement dari setiap Ibu Quinta dan Ibu Solika sendiri. Monggo Ibu mungkin Ibu Quinta terlebih dahulu. Oke, suara saya terdengar nggak Mas? Tadi sepertinya bisa ya Ibu terdengar suara... Ibu.
Bisa Ibu? Terdengar ya? Oke, baik. Untuk calon-calon mahasiswa dan seluruh yang sudah hadir maupun teman-teman lainnya yang hadir pada live hari ini, terima kasih sudah hadir dan kami sangat teman-teman yang ingin bergabung belajar bahasa Mandarin bersama kami. Mungkin saya tambahkan juga, tadi sempat saya sampaikan bahwa program kerja sama D3 Bahasa Mandarin ini, Pusat Bahasa Mandarin dan Tsinghua University yang ada di Tiongkok, tidak terhenti pada program summer camp dan winter camp saja. Namun, mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan studi 2 tahun di university untuk mendapatkan gelar. Jadi, teman-teman, jika ingin tambah lagi pengalaman belajar, ingin menambah upgrade dari D3 ke S1, teman-teman juga bisa gabung di menyelesaikan diploma selama teman-teman bisa melanjutkan studi 2 tahun di Tiongkok. Dan saat ini banyak sekali perusahaan yang membutuhkan para pekerjanya mampu berbahasa Mandarin, plus tidak hanya bahasa-bahasa tertentu, tapi bahasa itu syarat utamanya. Ragu-ragu teman-teman, ada kesempatan yang beberapa program yang menarik yang akan dilakukan bersama-sama di Prodi D3. Yuk belajar bersama kami untuk kita bisa lebih percaya diri, untuk kita bisa sukses di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Quinta. Baik, mungkin untuk closing statement dari Ibu Solikah bisa disampaikan Ibu. Nggih, baik. Jadi untuk D3 Farmasi sendiri nggih, karena memang sudah mempunyai rekam jejak yang sangat baik gitu ya, sudah terakreditasi di LAMPTKES, kemudian mempunyai tenaga pengajar yang kompeten, sudah bersertifikasi, begitu juga kita menggandeng praktisi juga untuk sebagai tim teaching dalam mengajar, begitu. Kemudian di prodi kita juga sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap. Kemudian sudah mempunyai jejaring kerjasama yang luas, ya, baik dengan industri nasional maupun internasional. Kemudian dilihat dari alumninya juga sudah banyak alumni yang bekerja dan tersebar di seluruh Indonesia, baik di instansi pemerintah maupun swasta, begitu, sehingga tidak perlu ragu lagi gitu ya. Silahkan jika ingin bergabung bersama kami dengan Prodi D3 Farmasi, jadi tidak ada lagi yang perlu diragukan begitu. Itu mungkin dari saya, Mas Farah. Baik, terima kasih Ibu Solikah atas closing statement-nya. Baik teman-teman, itu tadi ya teman-teman ya, closing statement yang disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Quinta dan Ibu Solikah. Intinya teman-teman tetap semangat saja ya, buat teman-teman nih calon mahasiswa baru UNS nih ya 2022 yang ingin masuk di program studi D3 Farmasi maupun D3 Bahasa Mandarin, tidak perlu ragu lagi, karena ini merupakan salah satu program studi yang sangat keren dan salah satu program studi yang memiliki peluang kerja maupun masa depan yang sangat cerah nih ya teman-teman semuanya. Baik, mungkin nggak kerasa nih ya teman-teman, sudah 1 jam nih kita bersama-sama di sini. Mungkin terima kasih banyak ya saya ucapkan kepada Ibu Quinta dan Ibu Solikah atas waktu yang telah diberikan pada sesi episode UNS Bisa pada sore hari ini. Mungkin itu Ibu Quinta, Ibu Solikah, dan teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk Ibu Quinta dan Ibu Solikah. Dan buat teman-teman semuanya calon mahasiswa baru UNS 2022, tetap semangat semuanya. Saya doakan teman-teman semuanya dapat diterima nih ya di program studi apa yang nanti dipilih ketika masuk di UNS. Semoga diterima. Dan mungkin sekian dari saya Fahra Karunia Permana. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, sampai jumpa di episode UNS Bisa minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Quinta dan Ibu Solikah. Sama-sama, maaf. Terima kasih. Farah. Sama-sama. Sehat selalu. Yeah.